Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena pengambilan keputusan akan selalu berkaitan dengan aspek moral dan bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial saja. Hendaklah seorang pemimpin menjadi among yang menuntun. Seperti pandangan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi Pratap Tirloka, yaitu Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo yang artinya seorang pemimpin hendaklah menjadi suri tauladan bagi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memberikan contoh-contoh yang baik sesuai dengan versi terbaiknya. Ing madya mangun karsa, yang artinya seorang pemimpin harus mampu berkolaborasi dengan rekannya, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan terasa mudah atau ringan, dan akan semakin mempererat hubungan. Namun tetap tidak melanggar etika jalur pendidikan. Seorang pemimpin pembelajaran mampu memutuskan dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya, dan juga mampu memberikan proses coaching dan memberikan keputusan yang bertanggung jawab dari berbagai masalah bujukan moral maupun dilema etika. Tuturi handayani, yang artinya memberikan kesempatan kepada murid untuk terus termotivasi, maju dan berkembang sesuai potensi mereka, juga menggerakkan sesuai dengan kodrat alamnya. Fungsi pemimpin di sini adalah sebagai motivator dan seorang coach yang terus mendorong muridnya memaksimalkan potensi positif yang ada dalam dirinya, serta mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, terpupuk dari kecil hingga dewasa, sehingga menjadi karakter yang terbentuk dan terlihat. Dalam pengambilan keputusan akan terlihat bagaimana karakter tersebut mendominasi prinsip pengambilan keputusan. Apakah karakter tersebut menjadi karakter yang taat peraturan, berbelas kasih, atau karakter yang memiliki kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan hingga tuntas, sehingga meminimalisir pihak yang merasa dirugikan. Kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran. Kegiatan terbimbing sangat membuka wawasan saya terutama dalam pengambilan keputusan. Contohnya, pada proses coaching dalam model teknik Tirta, dengan memperhatikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, tentunya adalah sebuah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti halnya dalam 9 langkah pengambilan keputusan, dalam proses coaching kita dituntut untuk mengetahui tujuan awal permasalahan dengan mengidentifikasi hal-hal yang terjadi, siapa saja yang terlibat, apa saja yang menjadi bahan permasalahan, dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut agar sesuai dengan potensi yang coach miliki. Langkah selanjutnya adalah melakukan rencana aksi yang dibuat berdasarkan pilihan coach dan memberikan kesempatan bagi coach untuk melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hasil keputusan bukan memandang benar atau salah. Jika dihadapkan pada dilema etika, segala keputusan akan dianggap baik selama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tersebut berpihak pada murid dan memandang nilai-nilai luhur, juga nilai-nilai kebajikan universal, serta memandang aspek moral. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada moral atau etika, tentunya kembali kepada nilai-nilai seorang pendidik.
Seorang pendidik wajib mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada muridnya. Mengajarkan nilai-nilai kebajikan adalah sebuah kunci yang perlu diajarkan, seperti kutipan pendapat dari Diane Gosen tahun 1998. Bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Sangat banyak sekali contoh-contoh kebajikan universal yang telah disepakati bersama oleh beberapa institusi seperti IBO Primary Years Program atau PYP. Tentang sikap murid, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF, nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skill, dan The 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michael Borba. Tak luput juga nilai dan peran seorang guru penggerak adalah nilai-nilai yang harus dianut oleh seorang pendidik. Pengambilan keputusan yang tepat akan dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Karena pengambilan keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai luhur yang dijunjung dalam aspek moral dan akan menjadi rujukan serta teladan bagi setiap orang yang menerima keputusan. Juga pengambilan keputusan yang diambil dengan tepat dan bertanggung jawab dapat meminimalisir pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, sungguh sulit rasanya jika harus untuk menyenangkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tentunya adalah sebuah paradigma baru, di mana kita tidak tahu apakah keputusan yang diambil sudah baik atau tidak. Karena baik atau tidaknya, kita akan mengetahuinya setelah keputusan tersebut dilaksanakan. Namun, walaupun begitu, tetap kita harus memberikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Pengaruh pengambilan keputusan harus dapat memerdekakan murid-murid kita. Karena dalam pengambilan keputusan, ada 3 hal dasar yang harus kita ketahui untuk pengambilan keputusannya, yaitu kebajikan universal, rasa tanggung jawab, dan keberpihakan pada murid. Contoh, dengan pengambilan keputusan di kelas dalam pembelajaran, seorang pemimpin atau guru harus mampu melihat karakteristik muridnya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga terasa adil dan agar sesuai dengan potensi yang dimiliki muridnya. Dengan dasar-dasar itulah, seorang guru harus mampu mengambil keputusan untuk membuat proses pembelajaran nyata yang berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak karena akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran ketika mengambil keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Keputusan itu akan menjadi teladan hingga memotivasi perkembangan potensi muridnya sehingga menjadi sebuah pengalaman yang berkesan dalam hidupnya sehingga tidak sedikit mempengaruhi cara berpikirnya di masa depan. Karena sesuai dengan filosofi KHD bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam
Ki Hajar Dewantara, tahun 1936, Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 1, paragraf 4. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini adalah di mana seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat dengan memperhatikan kebijakan universal, rasa tanggung jawab, dan keberpihakannya pada murid. Sesuai dengan filosofis Pratap Triloka KHD, di mana seorang pemimpin harus mampu memberi teladan kepada muridnya dengan nilai dan peran seorang guru penggerak, memberi semangat dan memotivasi untuk berkarya dan berinovasi, sehingga seorang pemimpin pembelajaran dapat memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengambil setiap keputusan dengan cara menuntun dan mengarahkan sesuai potensi muridnya. Hal itu tergambar juga dalam proses coaching, sehingga guru harus mampu menuntun dan mengarahkan potensi yang dimiliki murid sehingga menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran, seorang pemimpin harus mengetahui potensi awal siswanya demi memerdekakan pembelajarannya. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, murid diibaratkan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, ada yang pergerakannya cepat dan ada pula yang lambat. Dengan mempertimbangkan hal itu, seorang pemimpin harus mampu membuat pembelajaran berdiferensiasi, bukan mengotak-ngotakan, namun menyesuaikan potensi siswa dengan gaya belajarnya agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya sangat terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga sebagai pemimpin pembelajaran perlu menumbuhkan keterampilan sosial emosional dalam lingkungan sekolah dan dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya, yang sesuai dengan budaya positif dan juga visi misi sekolah untuk mewujudkan penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila bagi generasi emas bangsa.